Ya, sebelah kiri adalah production output, sebelah kanan adalah sebenarnya penjualan. Ya, jadi memang ada sedikit lack of juga ya, mungkin ada beberapa juga kita jadikan inventory di mining kita. Next. Nah, ini untuk HPAL, ya HPAL kita juga produksi tahun lalu itu seharusnya cuma 37.000, cuman kita over capacity di atas nameplate capacity. Ya harusnya 37.000, kita menghasilkan 42.000. Ya untuk tahun ini harusnya secara annual kita targetkan 55.000, sampai 9 bulan kita sudah sekitar 47.000. Ya jadi kemungkinan besar kita juga akan melebihi nameplate capacity kita, which is 55.000. Ya, kalau untuk penjualan, kita bisa lihat di sebelah kanan itu penjualan cuma sekitar 35.000. Kenapa? Karena dari 35.000 itu harus ditambahkan dengan 7.500. Ya, itu adalah nickel sulfat. Karena MHP itu setelah keluar biasanya kita konversi. Ya, jadi kalau ditambahkan itu sekitar 42.000 lah ya, kira-kira ya. Dibandingkan nanti mungkin 1 tahun 55.000. Jadi MHP itu setelah kita convert akan ada menjadi nickel sulfat dan juga kobalt sulfat. Ya, sedangkan MHP itu sebenarnya satu produk ya. Kalau kita lihat sebelah atas kanan itu ya ada bapak-bapak itu yang megang MHP itu MHP itu ya. Di dalam MHP itu sebenarnya ada dua konten. Yang satu adalah nickel, satu lagi adalah kobalt. Ya, jadi produknya cuma satu. Ya, cuman nanti secara perhitungan itu akan ada nickel kontennya dan kobalt kontennya. Sedangkan ini yang di bawah ini adalah nickel sulfat, ya, yang sebelah yang biru hijau ini, yang di bawah adalah kobalt sulfat. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk status project kita yang kedua. Ya, jadi project kita yang kedua adalah kapasitas 65.000 untuk MHP. Kita rencanakan akan mulai jalan di second quarter tahun depan. Ya, akan ada 3 line. Ya, kita lihat autoclave sudah datang ya di Pulau Ubi ya, sedang proses installment ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Second quarter tahun 2024 sudah bisa produksi. Next. Nah, ini untuk archive ya, archive juga meningkat cukup banyak ya. Untuk proyek pertama MSP tahun lalu cuma 25.000 ya, tahun ini kita akan ada tambahan mungkin sekitar 65.000 ya dari HJF ya, karena ada wrapping up ya, sehingga nggak bisa 95.000. Jadi 25 tambah 65 total produksi untuk Fanny tahun ini adalah sekitar 90.000. Ya, jadi cukup besar juga ya kapasitasnya, almost 4 kali lipat ya dibandingkan tahun sebelumnya. HJF juga sudah full capacity per akhir Agustus kemarin ya, jadi kita lihat angka Agustus September kemarin sudah reaching sekitar 8.400 ton per bulan. Ya, sedangkan untuk kalau average 95.000 itu per bulan mungkin sekitar 7.300, 7.400. Ya, jadi memang angkanya sudah jauh lebih baik daripada nameplate capacity kita 6%. Next. Nah, ini jadi production capacity growth plan kita yang untuk kedepannya Fanny dan MHP. Ya, tahun lalu kita cuma 62.000, tahun ini sekitar 175.000, tahun depan 240.000, dan tahun setelahnya itu akan sekitar 425.000. Ya, jadi kita lihat bahwa walaupun kita tahun ini ada challenge ya dari sisi harga, ya, cuman kita memang secara company masih growth cukup baik ya, cukup tinggi, karena kita masih punya beberapa project ya sampai 2025. Memang setelah ini juga kita ada beberapa planning yang cuman kita masih belum bisa infokan ya ke depannya. Jadi kita masih dalam ramp up dalam growth plan lah kita bilang ke depannya. Jadi memang secara volume itu masih cukup meningkat cukup banyak. Next. Nah, ini dua different kategori yang tadi kita satukan. Yang ini adalah yang sebelah kiri Fanny, yang sebelah kanan adalah MHP. Yang pertama adalah Fanny, itu tahun ini kita sekitar 120.000 secara kapasitas produksi. Ya, tahun depan sama 120, cuman tahun 2025 mungkin sampai 2026 kita akan ada tambahan menjadi 305. Ya, mungkin tadi juga saya sempat mention juga tentang stainless steel. Ya, jadi memang planning kita adalah membuat pabrik stainless steel juga, sehingga nanti 2/3 kapasitas Fanny kita bisa
kita masukkan ke dalam stainless steel kita. Jadi kita bisa turun lagi ke bawah ya, ke hilir, sehingga bisa menghasilkan produk turunan lagi ya, nggak cuma dari ferronickel saja. Nah untuk yang MHP kita ada tambahan 18.000 ya untuk tahun ini, tahun depan jadi 120, tahun 2025 menjadi 120.000. Yang sebelah kanan bawahnya itu kita ada, sebenarnya itu adalah nikel sulfat atau kobalt sulfat itu di sana. Ya, jadi itu yang mungkin kita coba targetkan juga. Ya, jadi sebenarnya setelah ada MHP itu kita akan targetkan mungkin konversi. Nah konversi itu memang tergantung dari harga juga seperti itu. Nah terkait dengan ESG ya mungkin banyak sekali teman-teman yang tanya gitu loh. Sebenarnya kan dari dua proses archive dan HPAL itu waste-nya kemana? Ya, jadi untuk HPAL itu sebelah kiri ya kita lihat setelah dari limonite itu di-convert dengan kita cuci dengan asam sulfat dan sebagainya, itu hasil waste sisanya adalah namanya tailing. Ya, jadi kita gunakan namanya dry stack tailing facility, di mana tailingnya itu sebenarnya kayak tanah merah, cuman masih basah bentuknya, dan itu biasanya toksik ya karena dicuci dengan sulfuric acid ya. Nah, kita menggunakan sulfuric tanknya, kalau kita lihat neutralization tank yang sebelah kiri itu gambarnya ada sekitar 6 atau 8 tank besar, ya itu orangnya aja kecil sekali, dimana di proses itu kita meneutralisasi tailingnya itu. Jadi nanti setelah keluar dari sana, tailingnya itu menjadi non-toxic, non-flammable, jadi sudah benar-benar normal pH-nya. Ya, setelah itu kita menggunakan press machine, ya jadi airnya kita keringkan dan kita kirimkan ke tempat sebelahnya. Kalau kita lihat di bawah tengah itu adalah dry stacking facility kita. Jadi benar-benar lokasinya di tetangganya itu sama kita punya HPAL facility. Kalau kita lihat yang biru-biru itu sebenarnya itu HPAL kita itu di sebelah sana. Ya, jadi secara lokasi itu sangat dekat sehingga menggunakan conveyor belt. Ya, kalau jauh itu misalnya antara tambang dan smelternya itu jauh, dan pertama dari miningnya mereka mesti kirim ore-nya jauh kan. Setelah itu waste-nya pun mereka mesti balikin lagi ke tempatnya. Ya, jadi kita menggunakan ex-mining pit kita untuk menaruh kita punya tailing. Ya, kalau kita lihat itu lokasinya cukup besar, kita masih ada area itu masih kita bisa gunakan mungkin sekitar 7 tahun. Sebelah kanan itu juga ada yang biru-biru, itu juga sebenarnya ada tambahan dry stacking facility kita yang kedua. Ya, jadi memang secara lokasi memang masih cukup luas ya untuk kita gunakan untuk kita bisa tailingnya itu kita taruh gitu next to ex-mining pit kita. Nah yang kedua adalah terkait dengan nickel slag. Nickel slag itu adalah hasil dari proses archive. Ya, jadi bentuknya sebenarnya kayak bulir-bulir besi gitu. Ya, masih ada besinya. Nah, itu kita gunakan sebagai penggunaan untuk pembuatan bricks atau batu bata. Ya, jadi nickel slag itu kita campurkan dengan semen, dengan pasir dan sebagainya. Itu menjadi batu bata yang cukup keras gitu, kayak batu bata beton. Nah, kita gunakan itu untuk membangun fasilitas kita di sana. Jadi kayak rumah, dormitory, office dan sebagainya. Dan kita juga kan gunakan itu nickel slag itu untuk pembuatan jalan. Ya, jalan jadi hampir seluruh fasilitas produksi kita di daerah sana yang cukup besar itu kita menggunakan nickel slag untuk pembangunan jalannya. Ya, kan banyak sekali mungkin kalau teman-teman yang sudah ke tambang itu banyak sekali jalannya itu masih yang tanah merah dan sebagainya. Kalau kita tuh di tempat produksi kita itu semua sudah menggunakan nickel slag. Ini jalanannya cukup lancar, cukup baik. Ya, kita menggunakan nickel slag. Kita juga menggunakan nickel slag itu untuk pembuatan drainage system. Ya, kita lihat sebelah kanan itu ya ada box culvert ya sebenarnya saluran air yang cukup besar. Ya, penggunaannya itu untuk fasilitas produksi kita. Jadi kita menggunakan
nickel slag ini kita gunakan daur ulang supaya kita bisa gunakan juga untuk pembangunan di sekitar kita. Next. Nah, secara karbon, nah kan juga kan sekarang lagi musim ya, kita katakan sampai ESG gitu ya. Jadi karbon itu sangat penting, jadi kita ada beberapa inisiatif yang kita lakukan juga. Sekarang saya contoh untuk expo plan itu ada waste heat recovery, kita gunakan juga di tempat lain ya. Biodiesel ya sekarang masih 30, kita sudah menggunakan 35 ya, B35 di tempat kita. Terus kita juga melakukan conveyor belt ya, jadi ada beberapa area yang memang karena memang lokasi kita cukup dekat, jadi kita bisa menggunakan conveyor belt. Ya contoh kayak coal, kita punya ada nanti coal dome ya, nanti mungkin di beberapa slide setelah ini kita infokan. Coal dome itu kita lokasikan memang dekat sekali dengan jetty di pinggir. Ya, jadi coal dome-nya itu sebenarnya kan untuk storage batu bara. Ya jadi karena lokasinya dekat, kita nggak gunakan truk. Ya kan biasa kan kalau peers kita kan menggunakan truk ya untuk pindahin untuk power plant kita ya batu baranya, kita enggak. Jadi kita menggunakan conveyor belt. Jadi itu mengurangi karbon juga. Kita juga udah mulai menggunakan kayak street lighting solar panel ya untuk beberapa area tertentu. Di fasilitas produksi kita juga menggunakan electric forklift dan juga towing. Ya jadi memang kita sudah mulai jalankan arahnya lebih ke sana. Ya dan juga kita local community kita sudah menggunakan untuk bin. Ya mungkin ada satu lagi yang penggunaan cooking oil yang untuk mengurangi penggunaan batu bara untuk di archive. Next. Nah ini terkait dengan ekosistem dan environment ya memang kita sudah melakukan beberapa aktivitas juga seperti reforestation ya, kita menanam tanaman-tanaman di beberapa area yang sudah bekas kita tambang. Ya kita tanamkan sekitar 480.000 seed per tahun. Ya untuk reklamasi area pun sudah 292 hektar. Ya di bawah kita bisa lihat bahwa sebelah kiri kita mulai dengan penanaman pohon 2019 ya. Sekarang 2023 udah subur sekali ya, udah kayak hutan beneran. Ya sebelumnya masih cukup pendek ya, kecil-kecil hutannya. Terus juga kita punya nickel slag itu untuk membangun artificial reef. Ya, untuk penanaman artificial reef di sekitar OB. Ya, kita juga banyak melakukan sampling area, di sekitar kepulauan lah. Kita selalu menjaga ekosistemnya supaya kita tahu apabila ada leakage atau apa. Jadi kita selalu monitor daerah sekitar untuk marine conservation. Nah, setelah itu juga terkait dengan air, ya, air itu sebenarnya kita karena lokasinya di OB itu memang tanah nikel tanah merah, jadi kita menggunakan namanya sedimentasi. Ya sebelum air itu keluar ke laut, kita menggunakan namanya sedimentasi. Jadi kita gunakan banyak namanya sediment pond di beberapa tempat. Sebenarnya goalnya adalah untuk mengurangi pencemaran air ya, air yang keluar dari atas itu ke laut itu tidak ada tanahnya lagi. Jadi kita gunakan banyak sekali sediment pond, ya size-nya udah lebih dari 500 Olympic size swimming pool di Pulau Obi yang kita punya. Jadi untuk mengurangi pencemaran air sebenarnya untuk ke laut. Nah di bawah juga kita adalah satu-satunya company mungkin yang sekarang mempunyai namanya cold dome. Ya ini adalah cold dome ini biasanya kan kalau kita menggunakan batu bara itu kita taruh aja di luar gitu kan. Nah kalau kita taruh di luar itu kan kotor ya, pencemaran udara segala macam. Nah kita menggunakan namanya cold dome, kita tutupin. Ya, ini bentuknya cukup besar, ya 600 kali 140 meter. Itu untuk mengurangi polusi udara di daerah sekitar. Dan karena lokasinya dekat dengan jetty, jadi kita menggunakan conveyor belt. Ya, kita nggak gunakan truk lagi untuk ngirim dari poin A ke poin B. Jadi itu kita gunakan juga untuk mengurangi karbon. Next. Nah, ini terkait dengan standard practice ya di government standard, ya otomatis sebenarnya kita sekarang lagi proses juga untuk IRMA audit ya. IRMA audit adalah sebenarnya inisiatif juga untuk responsible mining assurance ya, ini kita akan coba lakukan untuk tahun depan. Kita akan mencoba untuk IRMA 50. Secara standar certification juga di bawah kita lihat ada beberapa standar yang kita gunakan untuk kayak AFC ya, Greenhouse Gas Protocol, GRI, ISO, IFRS dan juga TCFD. Ya jadi kita memang
cukup concern juga terkait ESG, baik dari sisi environment-nya, sosial, dan juga governance-nya. Next. Nah, ini salah satu recognition dari ESG leadership, ya. Kita ada Stephen Brown, ya, beliau melihat bahwa fasilitas produksi kita cukup baik, ya, dengan standar yang ada, dan mereka memberikan sedikit masukan lah, reward gitu untuk terkait operasional kita di OBI. Next. Nah, ini terkait dengan CSR, ya. Jadi karena kita di Pulau Obi itu karyawan yang cukup banyak, ya. Secara operasional kita mempunyai sekitar 30.000 karyawan di sana. Jadi kita melakukan atau engage dengan local community untuk menjalankan namanya agribisnis dan farm business. Karena kita bisa bayangkan dengan 30.000 orang, itu kan perlu makannya, ya kan, perlu tempat tinggalnya, kebutuhannya banyak sekali. Jadi kita engage juga dengan local partners, ya, atau local community untuk membangun agribisnis, farm business, dan juga SME business. Tujuannya adalah sebenarnya untuk bisa mempekerjakan orang-orang lokal setempat, ya, untuk bisa bekerja sama juga dengan kita untuk memenuhi kebutuhan operasional kita di sana. Ya, jadi kita ada engage dengan local farmers, ya. Sekarang ini average strike check-in-nya adalah udah sekitar 12 bio per bulan. Ya, kita engage dengan local community untuk beli misalnya kayak berasnya, itu di situ ada kayak bebeknya, ya kan, ada semangkanya, ya kan, di bawah itu ada kedelai, kita beli juga tempe, tahu. Karena untuk mencukupi kebutuhan makan 30.000 orang tuh cukup besar, ya, secara kebutuhan pangannya dan sebagainya. Nah, kita juga bangun juga health services di sana. Mungkin yang baru ini kita baru juga meluncurkan marine ambulance, ya, di Obi, ya. Terus juga sebenarnya kita bangun namanya New Kawasi Village, ya. Mungkin setelah ini slide-nya. Cuman di sana kita lihat bahwa kita bangun itu sekolahan, ya, education. Ya, sekolahannya pun kita berikan AC, ya, di sana, ya, untuk anak-anak di sana. Sehingga memang lebih kerasan, ya, mereka untuk sekolah gitu di sana. Kita juga berikan bus, ya, untuk transportasi dari current home ke New Kawasi Village. Mungkin next film. Nah, ini New Kawasi Village, ya, yang seperti saya bilang sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh mereka tinggal ada satu area namanya Kawasi, ya, lebih ke pinggir pantai. Nah, terus juga CSR yang kita lakukan adalah kita membangun kawasan New Kawasi Village namanya. Ya, jadi sebelah kanan bawah itu kita bisa lihat ada satu area besar, cukup besar, itu 259 rumah yang kita sudah bangun di sana. Kita juga lagi proses untuk pembangunan community port, ya, di atas, ya, jalannya, ya, ke arah pantai, ya. Terus juga in between kita juga lagi bangun namanya area komersialisasi area, ya, di mana di sana nanti ada ruko-ruko, ya, ada kos-kosan dan sebagainya. Ya, jadi ini project yang kita jalankan, ya, sampai September itu udah sekitar 95,7%. Jadi kita lagi nunggu perdanya supaya masyarakat setempat itu bisa pindah ke area New Kawasi Village ini. Next. Nah, ini beberapa awards juga yang kita dapatkan dalam tahun ini. Next. Nah, kita masuk ke financial, ya. Mungkin secara angka kita secara revenue ini, angka revenue ini sama gross profit itu cuman mencakup angka tambang dan juga untuk bisnis archive kita. Ya, untuk EBIT itu akan ada tambahan dari HPAL karena di HPAL itu kita 45%, sehingga nanti ada tambahan poin di mana share in associate itu kita masukkan di bagian EBITDA. Jadi secara angka memang cukup baik growth-nya 135%, ya, gross profit-nya juga naik karena ada penambahan fasilitas produksi juga untuk KJF, ya. Ore-nya juga bertambah sehingga angkanya cukup baik. Ya, secara EBITDA juga masih growth sekitar 29%. Ya, untuk contributable itu growth-nya sekitar 24%. Next. Nah, ini detailnya kalau kita lihat untuk 9 month ke 9 month, ya, ada share in profit associate itu adalah penambahan untuk project HPAL. Dan memang angkanya slightly lower daripada tahun lalu. Kenapa? Karena harga nikel pun sedang turun.
Ya, cuman kita lihat bahwa mudah-mudahan harganya nggak akan turun terlalu banyak ya, karena kita melihat bahwa antara harga jual dan harga produksi ya di market ya secara average ya itu sudah mendekati. Ya, kalau harganya lebih turun lagi pasti akan banyak teman-teman kita tuh yang tidak memproduksi. Ya, mungkin nanti kita kasih lihat juga angka kita memang masih cukup baik ya, dengan angka sekarang pun kita masih making a lot of profit. Next. Nah, ini angka untuk quarter on quarter, second quarter ke third quarter, kita lihat kita masih grow sekitar 25%. Ya, slightly lower dari first quarter ke second quarter. Kenapa? Karena memang first quarter, second quarter itu ada HGF itu belum 100% ramp up production. Jadi kalau pas produksinya lagi ramp up, apa yang terjadi adalah cost-nya pasti akan bengkak. Ya, jadi consumption nickel ore-nya cukup tinggi, output-nya sedikit dan sebagainya. Ya, jadi memang kita harapkan ke depannya ini setelah full production capacity 100%, kita bisa maintain the same margin. Ya, jadi ada improvement ke depannya dibandingkan first quarter, second quarter. Nah, ini adalah beberapa highlight dari angka ASP kita, cash cost dan cash margin. Ya, sebelah kiri itu adalah untuk Limonite Saprolite, kita masih making sekitar $17 per ton, $34 untuk Saprolite. Ya, untuk MHP kita masih sekitar $9.000 per ton. Ya, ini karena angka kita itu sangat baik karena kita punya cash cost sangat rendah. Kenapa cash cost sangat rendah? Karena operasional kita tuh sangat efisien dan lokasinya tuh very close to one another. Ya, jadi misalnya contoh ngambil nickel ore-nya tuh di sebelah kita tetangga doang gitu kan. Kalau peers kita kan mungkin ada yang mesti beberapa kilometer kan, mungkin dari Sulawesi dan sebagainya, sehingga ada tambahan transportation cost dan sebagainya. Ya, kalau kita semua efisien, sangat berdekatan, sehingga MHP kita bisa making sekitar 9.000. Untuk nickel sulfate slightly lower memang karena sekarang harga nickel sulfate lagi turun ya, karena ada competition between EV players. Ya, mungkin nanti kita bisa ceritakan yang lebih di Q&A lah itu ya. Dan juga cobalt sulfate. Jadi satu paket. Setelah MHP kita akan konversi produk turunannya adalah nickel sulfate dan cobalt sulfate. Dan yang terakhir adalah terkait AKF ya, di MSP kita masih 4.200, HGF itu yang project baru masih 3.600. Sebenarnya kalau kita melihat angka Agustus September, angkanya sebenarnya HGF sudah lebih baik daripada MSP. Ya, ini karena angka secara average 9 bulan ya, jadi angkanya masih slightly lower. Ya, karena secara logika adalah HGF itu secara kapasitas produksi 4 kali lipat daripada MSP. Ya, jadi secara harga, secara cost pasti jauh lebih rendah, secara efisien juga pasti lebih efisien, sehingga cash margin pasti lebih baik daripada MSP. Next. Nah, ini mungkin announcement terkait dengan nickel reserve dan ore, nickel reserve dan resource untuk ore kita. Jadi memang di IPO kemarin ini kita katakan sekitar 169 juta ton. Reserve kita memang itu proyeknya dulu masih 3. Ya, dan sekarang adalah sekitar 302. Ya, jadi kita ada akuisisi tambang baru. Ya, juga kita ada meningkatkan kepemilikan, dan juga selama ini kita melakukan beberapa eksplorasi tambahan. Ya, jadi sehingga angka reserve kita naik menjadi 302 juta ton. Next. Nah, ini beberapa usaha kita untuk replacement strategi ya, dari extension drilling, ya, ada tambahan drilling, ya, development drilling juga, ya. Terus juga kita drilling di special area yang mungkin dulu secara nickel kontennya lebih tinggi ya, sekitar 1,8%. Kita ada drilling lagi. Kita juga lagi melakukan namanya tes ya, untuk meningkatkan konten dari saprolite. Contoh saprolite misalnya, ada banyak saprolite yang nickel kontennya cuma less than 1.4%. Jadi kita mau coba untuk kita tingkatkan supaya bisa lebih dari 1,7. Seperti itu. Ya, terus juga secara cut off grade kita coba turunkan juga ya, supaya reserve kita bisa lebih tinggi. Ya, kita juga sedang coba nickel konten yang lebih rendah daripada existing one untuk bisa kita pakai di smelter dan juga di refinery kita. Dan yang mungkin terakhir adalah acquisition yield baru yang sudah kita lakukan dari GTS, dan juga mungkin nanti ke depannya adalah KTS. Next. Nah, ini acquisition update ya, jadi mungkin sekitar 1-2 minggu lalu kita baru announce bahwa kita melakukan peningkatan kepemilikan
dari PT GPS ya. GPS itu adalah salah satu tambang kita yang sudah beroperasi. Ya, kita tingkatkan kepemilikan dari 70% menjadi 99%. Angkanya sangat murah sekali. Ya, jadi ini adalah transaksi afiliasi. Dua-duanya GPS dan GTS ini dari family sebenarnya. Ya, jadi angkanya 48 miliar ya, atau 3 juta dolar kurang lebih. Dengan adanya reserve 56 juta, metric ton untuk limonite dan saprolite itu 15 juta. Ya, kalau dihitung secara kasaran, itu tinggal dikalikan 56 juta dikalikan dengan sekarang mungkin 10 dolar. Dan saprolite-nya itu 15 juta dikalikan dengan 15 dolar. Ya, angkanya itu bisa kita bandingkan dengan acquisition cost kita yang mungkin jauh lebih rendah. Ya, yang kedua adalah GTS, itu juga sama. Ya, ini kita baru melakukan bor sangat sedikit ya, sehingga angkanya itu reserve-nya sekarang limonite 26 juta, saprolite 12 juta. Sebenarnya angkanya bisa jauh lebih tinggi dari ini, bisa 3 kali lipat lebih tinggi dari ini sebenarnya, 2-3 kali lipat. Ya, dan ini acquisition cost juga sangat rendah, cuma sekitar 8 miliar rupiah atau 500.000 US dollar. Ya, jadi ini sebenarnya kita lakukan dari family adalah mereka melakukan namanya supaya lebih good corporate governance. Ya, jadi sehingga orang melihat bahwa ada transaksi afiliasi ini kok kadang-kadang kan suka dimahal-mahalin ya, malahan ini dimurahin gitu. Jadi memang kita kasih injeksi tambang baru kepada kepada TBP, ke listrik company, supaya ada reserve yang cukup banyak juga untuk kedepannya ya, untuk smelter kita. Ya. Untuk KTS memang kita sudah infokan juga, kita ada melakukan pembentukan PT baru, PT Karya Tambang Sentosa KTS ini. Kita ada lokal partner di sana. Kita lagi proses juga untuk melakukan injeksi ke sana. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan bisa komplit, dan kita juga akan announce juga ke market. Ya, kalau ini sih sangat murah ya, untuk injection pertamanya itu baru sekitar 450 juta rupiah. Ya, untuk porsi TBP sangat murah sekali ini sih untuk ke depannya. Next. Nah, ini mungkin salah satu info aja ya. Jadi kemarin ya, mungkin 2 minggu lalu ya, ada info juga bahwa NCKL dan mungkin Aman akan masuk ke FTSE juga ya, per tanggal 18 Desember ini. Ya, mudah-mudahan secara performance kita bisa lebih bagus. Mungkin itu dari saya. Sorry agak sedikit lama, Bu Rita. Oh, enggak. Mungkin supaya bisa menjelaskan lebih banyak terkait kita ya. Iya. Thank you banget, Pak Lukito. Penjelasannya sangat impresif. Saya juga sampai nyatetnya juga agak keteter nih, karena memang banyak banget poin-poin penting di sini yang di-share sama Pak Lukito. Mungkin Andreas bisa share juga untuk reportnya yang di cover oleh Andreas. Mungkin ada beberapa poin juga. Sebenarnya saya mau, sebelum Andreas share view-nya dia on dia punya report, saya mau nanya ya Pak, untuk yang KTS ini kira-kira porsinya NCKL nanti berapa persen ya Pak? Di sini mungkin sekitar 36 Bu. Untuk TBP kita adalah 36%. Oh, 36%. Oh, ya, jadi mungkin memang kepemilikannya nggak majority, cuma kita pastikan bahwa tambangnya itu bisa mensuplai nikel ore kepada smelter kita. Itu sih sebenarnya tujuannya. Jadi secara angka reserve dan resource kita ke depannya masih bisa lebih besar. Oh, oke. Kalau yang tadi yang GTS ini emang sebelumnya udah punya nih ya, bener nggak? Cuman tambah. Betul. Ya, jadi sebenarnya kan kalau GPS 70 kan contoh gini lah, GPS itu kan menghasilkan ore udah cukup banyak ya per tahunnya gitu. Dan sekarang kita tingkatkan dari 70 ke 99. Ya, jadi secara profit pasti nanti angkanya akan naik lah. Akan ada jam ya Pak nantinya ya. Betul, karena ini akuisisi kan baru terjadi sekitar sebulan atau 2 minggu yang lalu ya ini ya. Ya, November akhir Bu kita selesaikan. Oh iya, berarti ini nanti akan masuk di first Q, mungkin udah mulai kelihatan kali ya Pak ya. Iya, akan ada tambahan mungkin sekitar 29% ya dari GPS. Oke. Terus ini kan karena akuisisi ini meningkatkan biji nikel hingga 302 juta, benar nggak Pak? Betul, jadi kalau 302 juta itu memang total secara keseluruhan dari
5 tambang kita. Oke. Dulu kan kita cuma 4, Iya. 5, Hah? dan itu masih belum yang nanti mungkin KTS ya. Oh iya. KTS masih belum. Dan juga ini juga kan berdasarkan beberapa titik bor doang. Ya, yang mungkin kita bisa katakan yang sekarang sebagian besar areanya kan masih di TBP dan GPS ya. Sedangkan untuk 3 lainnya itu pasti masih minimal karena secara operasional di sana masih sangat kecil lah kita katakan. Tapi mungkin bukan mungkin karena akuisisi ini juga membuat NCKL itu jadi perusahaan tambang nikel terbesar kelima jadinya Pak ya, berdasarkan reserve ya nih Pak. Iya, jadi memang kan ada studi ya di mana mengatakan bahwa kan nikel ore itu penting ya, ya untuk ini gitu loh, untuk smelter ya. Jadi kita juga melakukan studi ya, ada beberapa company yang lebih besar lah dari kita ya. Jadi kita mungkin sekarang masuk 5 besar lah dari angka ini. Oke. Menarik. Oke. Andreas mungkin bisa di-share bahwa coverage kamu tuh gimana sih on NCKL? Kita di take out dulu ya presentasinya nih. Oke. Thank you. Mungkin saya share sedikit ya soal Iya boleh. Suara bisa gedean nggak Andreas? Agak kecil. Ini yang bulan berapa sih? Yang aku punya tuh yang masih bulan September 27. Oh ya, ini yang pertama sih. Mau yang terakhir ya. Oh oke. Sure. Mungkin dari yang pertama dulu kali ya. Boleh. Suaranya ada. Ini initiation ya kayaknya. Yang awal ya. Yes. Dan ini initiation. Oke, jadi saya sedikit ya soal our review sebenarnya terkait dengan NCKL. Jadi kita sebenarnya udah follow sama NCKL ini cukup lama, udah dari di bawah Artis 900. Kita suka NCKL itu karena yang pertama tentu ada sebagai investor ya, kita ngeliat free cash flow. Jadi kalau misalnya kita lihat NCKL ini luar biasa banget. Jadi kalau misalnya sebelum IPO kita lihat, itu mereka udah spend almost 26 triliun rupiah sebelum IPO. Ini artinya apa? Karena capex expenditure-nya udah banyak sebelum IPO. Kita nih sebagai equity holder yang masuk setelah IPO, kita nih tinggal menikmati aja nih. Modalnya udah di-store semua, kita tinggal menikmati company ini yang sekarang sedang bisa dibilang sudah di cash flow generation stage-nya ya. Kita tinggal menikmati aja. Jadi kalau misalnya kita project nih 20 tahun ke depan selama project life-nya NCKL itu NCKL per tahun nih bisa menghasilkan free cash flow sebesar 6 hingga 9 triliun rupiah. Jadi kalau misalnya kita kaliin aja 9 triliun rupiah kali 20 itu kan sekitar 180 triliun rupiah ya. Itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan market cap sekarang. Jadi itu pertama kita sudah lakukan NCKL karena free cash flow tadi ya. Yang kedua, kalau misalnya kita lihat sekarang kan ada pergeseran. Jadi awalnya nikel itu kalau kita lihat digunakan untuk stainless steel nih. Tapi sekarang kedepannya ada market baru nih yang nanti akan bisa tuh berkali-kali lipat, yaitu adalah EV. Jadi kalau misalnya kita lihat ternyata nggak semua pemain nikel di Indonesia itu bisa produk nikelnya itu cocok untuk digunakan EV. Salah satu yang cocok produk nikelnya untuk digunakan sebagai baterai kendaraan EV itu adalah NCKL. Jadi kalau misalnya kita lihat NCKL ini punya produk yang punya pabrik yang namanya Expal. Expal ini bisa menghasilkan produk MHP yang nanti akan digunakan oleh untuk kendaraan listrik. Dan kalau misalnya kita lihat Expal secara bisnis, secara fundamental, secara keuangan itu bagus banget dibandingkan dengan smelter yang sekarang konservatif NCKL juga punya namanya smelter MCAT. Itu kalau misalnya kita lihat marginnya jauh banget. Jadi kalau misalnya Apple itu bisa generate margin tadi seperti Pak Luk kita udah sampaikan bisa sampai 7.500 hingga $8.000 per ton kurang lebih kondisi sekarang. Nah ini tentunya sangat menguntungkan ya kalau misalnya kita bandingkan dengan case-nya yang masih punya aircap yang marginnya cuma sekitar $2.000-3.000 per ton kondisi sekarang. Jadi itu tadi kalau yang sekali free cash flow generation stage. Dan yang kedua adalah mereka sudah punya HPAL yang nantinya marketnya bisa grow berkali-kali lipat. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga sekarang harga nikel udah 16.000, kita lihat kalau misalnya sekarang harusnya sudah bottoming dan
ini waktu yang tepat banget investing. Ini adalah investing stage yang tepat untuk masuk ke NCKL. Kalau kita bandingkan dengan peers-nya juga secara multiple, ini PE-nya murah banget. NCKL ini kalau kita lihat ini di 2024 itu di trade di PE 8,5, 8,7 dengan ROI yang luar biasa juga. Kalau hitungan kita ROI bisa sampai 20%, ROIC bahkan bisa sampai 30% di 2024. Dibandingkan dengan peers-nya, sekarang peers-nya itu di trade di PE sekitar 12 hingga 13 kali. ROI-nya juga masih jauh. ROI-nya tadi kalau misalnya NCKL di atas 20%, peers-nya itu cuma sekitar 9 hingga 12% gitu. Itu soal penerbitan NCKL. Mungkin sedikit terkait dengan performance kemarin ya. Jadi ini awal ministry report ini ngebahas tentang performance NCKL di 9 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya kita lihat 9 bulan terakhir itu NCKL berhasil mencetak laba tadi seperti Pak kita bilang 1,4 triliun rupiah. Ini udah reflect 73% dari our estimate dan 78% consensus estimate. Jadi inline dengan estimasi para analis. Kemudian juga secara quarterly itu udah ada kenaikan penting yang luar biasa, naik 25% secara Q-on-Q. Dan kalau misalnya kita lihat ini didorong bukan dari harga ya, tapi dari sales volume. Itu artinya NCKL berhasil menaikkan performance despite penurunan harga. Kalau misalnya kita lihat juga secara operasional performance dari NCKL itu sangat stellar ya kalau misalnya dibandingkan dengan peers-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat Ferronikel sendiri ya, produknya diproduksi juga oleh emiten lain, itu NCKL punya cash margin lebih tinggi, $3.200 per ton. Sedangkan peers-nya di review kemarin karena harga nikel itu cuma record margin paling tinggi sebesar $2.500 per ton. Jadi baik secara finansial maupun operasional kita NCKL luar biasa, dan thanks to mereka punya ekspor, net profit juga lebih tinggi dibandingkan peers-nya sebesar 24%. Jadi kalau misalnya kita lihat MHP cash margin seperti yang tadi Pak kita bilang juga, walaupun sedikit turun tapi masih stay robust di 24%. Ya. Kemudian yang kita tadi juga ada additional research ya. Jadi kalau misalnya menurut hitungan kita dengan tambahan research yang tadi hanya diakuisisi dengan cost sebesar 56 miliar rupiah, itu bisa menghasilkan laba sebesar 20 triliun rupiah dari tambang. Jadi ini memberikan BCG yang bagus. Kita cepat sekali. Memang sedikit ada downside, kita ada sedikit speed bump ya untuk property performance dan mungkin awal tahun, karena harga nikel juga turun lebih dalam lagi, tidak turun 12% dibandingkan dengan review. Tapi again, NCKL punya margin yang lebih tinggi dibandingkan peers-nya dan bisa perform even di kondisi market yang sudah mulai turun kemarinnya, sudah bisa tetap menghasilkan performance yang robust. Overall kita maintain NCKL ini dengan target price 1.220 dengan rekomendasi baik gitu mungkin yang saya sampaikan. Oke. Jadi yang terakhir update itu di bulan yang terakhir update kamu 27 September atau ada yang lebih baru lagi sih? Ini yang paling baru awal Desember sih. Iya. Oke. Ntar aku minta ya. Aku suka baca-baca soalnya sih. Jadi emang di sini kita webinar juga tujuannya memang untuk belajar bareng sih. Karena company naik itu kan memang harus ada katalis, harus ada reason. Makanya kita coba explore kira-kira apa sih yang nanti ke depannya bisa menarik hingga saham ini bisa rally ke depannya. Thank you banget. Jadi targetnya masih 12.50 ya Andreas ya? Terakhir 12.20. 12.20. Oke, menarik. Mungkin kita akan coba bahas untuk beberapa pertanyaan dari audiens nih ya. Tadi ada juga nih yang dari YouTube yang nanya apa ya? Ini Pak, target 100% production itu kapan? Katanya maaf kalau dia ada kelewat. Oke, kalau untuk HJF itu udah per Agustus kemarin, Bu. HJF udah 100%
kemarin. Nah, kita kan staggered 8 line ya Bu. Yang kita dari awal tahun, sebenarnya dari Desember November tahun lalu lah, udah ada 2 atau 3 line. Nah terus mungkin dalam sekitar 2-3 bulan selalu setiap line itu akan full capacity. Ya, jadi terakhir itu kalau nggak salah tuh di line ke-8 tuh di bulan Mei atau Juni kalau nggak salah. Oh, oke. Ya, jadi setelah itu ada ramp up sampai Agustus terakhir itu kita sudah 8-8-nya udah full production. Jadi secara kapasitas kita sudah full semua. Oke, berarti ini yang untuk yang HJP tadi ya Pak? HJF ya. HJF, oke. Kalau yang baru diakuisisi itu kayak tadi itu gimana ya? Kalau yang baru tadi kan tambang Bu. Jadi sebenarnya itu kalau yang GTS itu memang untuk kedepannya, untuk reserve kita. Sebenarnya kalau kita ngomong di TBP sama GPS juga sebenarnya kan reserve masih cukup banyak Bu. Jadi kita belum mau sentuh dulu ke utara sama ke selatan sih. Oh, oke. Ya, itu kan masih cukup banyak ya. Oke. Nih, terus ada pertanyaan berikutnya. Tolong tanya terkait prospek dari emiten. Bagaimana pandangan emiten terkait berkelangsungannya proyek transisi energi jika dikorelasikan atas proses pemilu dan resiko keberlangsungan proyek-proyek perusahaan? Mungkin kita jawab yang satu ini dulu ya Pak. Ini karena dia ada 3 pertanyaan nih. Oke. Kalau menurut saya suka atau tidak suka proyek EV itu akan jalan gitu. Kita tahu sendiri Eropa itu mungkin by 2030, 2035 itu udah harus semuanya full EV. Ya, US juga sebenarnya sekarang mereka mau dorong juga ya, walaupun sekarang secara jumlah total masih belum terlalu banyak lah. Iya. Jadi menurut saya transisi dari combustion engine ke EV itu pasti akan terus berjalan. Ya, cuman masalahnya sekarang harganya juga ya, dan juga mungkin sekarang kan kita tahu ada teknologi yang baru juga ya. Ini kalau kita dengar ada LFP, ada juga mungkin yang sodium base ya. Sebenarnya kalau kita melihat ini tuh nickel base itu perbedaannya sama LFP itu kan karena dalam konten yang sama, let's say 1 kilo yang sama, mereka bisa store energi lebih tinggi daripada LFP. Gitu. Contohnya paling gampang adalah yang kita bisa lihat di market adalah mungkin Hyundai Ioniq 5, yaitu bisa 500 plus kilometer secara distance. Ya kalau Wuling itu mungkin cuma sekitar 200-300 kilometer gitu. Gitu. Otomatis memang secara pricing pasti akan lebih murah ya untuk LFP. Kenapa? Karena memang ya pasarnya seperti itu. Nah di China itu memang LFP itu sekarang lebih mendominasi ya mungkin ya, lebih banyak sedikit daripada NMC atau yang berdasarkan nickel. Karena satu mereka punya charging point sudah banyak gitu. Di China itu secara total bisa sekitar 3 juta charging point. Ya, kalau di US itu baru sekitar 200.000, 300.000. Oh, lumayan juga bedanya Pak ya? Iya. Nah, terus di China itu kan memang maunya harganya lebih murah dan mobilnya lebih kecil kayak city car. Makanya mereka gunakan banyak LFP. Gitu. Sedangkan kalau kita negara Eropa sama US itu udah pasti distance-nya lebih jauh. Dan mobilnya pun besar-besar, bongsor-bongsor. Ya kayak Mercedes, BMW, Ford, Chrysler, GMC dan sebagainya. Itu kalau menggunakan LFP pasti distance kilometernya akan rendah. Jadi pasti mereka menggunakan nickel base lah, sebenarnya gitu. Nah ini pun ya pasti ya seperti semua barang lah, pasti akan ada yang murah dan ada yang mahal ya. Pasti masing-masing ada segmennya sendiri. Jadi menurut kita sih pasti kedua model itu akan tetap berjalan Bu. Tetap ada kebutuhannya atau demand-nya masing-masing ya, ada marketnya masing-masing. Betul. Oke. Terus untuk pertanyaan kedua dari Bapak yang sama, bagaimana perusahaan dalam menjaga margin perusahaan di tengah fluktuasi harga komoditas dan bagian dari cost apa yang paling signifikan dalam proses operasional perusahaan? Oke. Nah kalau dari sisa, karena kita integration dari mining ke smelter dan sebagainya,
itu cost structure kita tuh udah kita bisa maintain, Bu. Ya, waktu itu kan sebenarnya ada kekurangan supply ore ya, mungkin ya dalam 2 bulan terakhir. Nah dari kita harganya tetap sama, Bu. Karena kan kita satu grup semua. Jadi secara cost structure kita nggak naik begitu. Dan operasional pun di OB karena lokasinya semua di satu tempat yang sama, bersebelahan. Jadi secara cost pun akan lebih efisien, itu udah pasti. Seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan sebenarnya secara operasional kita lebih efektif lah daripada yang lain. Karena lokasinya dekat dan semuanya juga kita integrated. Ya kan, kalau mungkin di kawasan industri lain, ya mungkin pengelolanya siapa, ya kan, terus tenannya siapa gitu kan. Ya kan, kalau kita kan ini semua kita kelola sendiri, Bu. Gitu. Jadi secara cost operasional pasti lebih efisien daripada peers kita. Oke. Nih ada lagi pertanyaan mengenai ESG dalam perusahaan. Apakah ada potensi penerimaan karbon kredit dan seberapa besar persentasenya? Oke. Kalau karbon kredit kita pasti akan cek lagi ya, Bu ya. Itu kan by 2025 atau 26 ya kalau nggak salah. Nah memang kelihatannya sih kalau tambang itu pasti nggak mungkin positif lah, pasti negatif lah. Cuma kita lagi upayakan beberapa hal yang tadi seperti saya bilang ya di karbonisasi itu kita sudah jalankan. Kedepannya pun kita akan bangun ya power plant untuk yang solar. Ya mungkin yang first stage itu akan sekitar 300 megawatt. Ya itu by 2025 Bu, kita akan sudah selesaikan. Gitu. Karena kan project masih terus berjalan. Dan mungkin tahap awal kita akan menggunakan sekitar 300 megawatt untuk solar power plant. Oke. Terus bagaimana perusahaan mempertahankan usia umur tambang dan reserve dalam 5-10 tahun? Mungkin kalau tadi mempertahankan umur udah disebutkan sebagian ya Pak, seperti akuisisi-akuisisi gitu ya Pak ya? Ya, jadi memang kita akuisisi, kita juga melakukan eksplorasi untuk pengen mencoba, pengen lihat gitu ya, apakah sini masih ada nggak gitu kan. Itu sih kita banyak lakukan beberapa usaha ini sih untuk bisa mengurangi juga menurunkan cut off grade ya untuk nikel ore yang dipakai ya currently, itu juga kita sedang coba. Oke, terus ini ada pertanyaan juga yang cukup menarik. Siapakah pembeli terbesar dari produk Harita? Oke, nah kan kita punya 2 produk lah practically ya. Sebenarnya setelah MHP juga sebenarnya ada nikel sulfat, kobalt sulfat, sebenarnya itu mirip lah ya. Cuman sekarang sebagian besar itu memang dibeli sama perusahaan-perusahaan di China. Kenapa? Karena satu ya, untuk produk penny sendiri itu kan sebenarnya bahan baku untuk pembuatan stainless steel. Ya, kita sebenarnya untuk penny juga kita ada jual juga ke India, Bu. Ya, sebagian. Cuman memang kebanyakan di China. Karena memang penghasil stainless steel itu kebanyakan di China. Terus kedua untuk MHP atau nikel sulfat, kobalt sulfat itu juga kebanyakan dari perusahaan China. Karena kalau kita lihat sendiri untuk EV ekosistem itu perusahaan China yang banyak mendominasi. Ya, even kalau kita bilang Tesla juga itu mereka beli baterainya dari China, Bu. Gitu. Jadi memang customernya China. Sebenarnya kita juga bisa jual ke let's say kayak Korea ya, di sana ada kayak SK On, ada Hyundai. Ya mungkin di Jepang juga mungkin ada kayak Panasonic, ya bisa juga. Cuman memang big portion of our sale masih ke China. Oke, mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Rido ya. Tujuan ekspor produknya ke negara mana tadi? Tujuannya mostly ke China ya. Terus untuk pengelolaan produk sampai bahan jadi siap jual, apakah bisa diproduksi di Indonesia? Ya, jadi memang balik lagi ya, untuk dari kita sendiri itu baru sampai penny ya. Kedepannya kita akan coba bangun pabrik stainless steel. Ya, stainless steel kan mungkin nanti udah bisa dipakai ya, mungkin kayak sendok, garpu ya, terus kayak pagar dan sebagainya ya kan. Itu mulai bisa dipakai untuk stainless steel atau penny. Dan mungkin setelah itu kalau yang dari kita MHP itu kita sudah akan nikel sulfat, kobalt sulfat. Memang yang masih missing link-nya itu sebenarnya di precursor. Precursornya itu pembuatan katot sama anode itu memang masih belum ada di Indonesia. Begitu. Nah kalau baterainya sendiri kan kita sudah ada Hyundai sama LG ya di sini. Oh, kalau baterai katot
plan-nya maksudnya itu Pak, udah ada. Iya, jadi kalau baterainya, pembuatan baterainya udah ada, cuman bahan baku pembuatan baterai kan ada katot sama anod. Itu masih diimpor tuh. Oh, oke. Kan sebenarnya kita maunya tuh semua ekosistem ada di Indonesia kan ya. Iya, benar. Nah, jadi nggak usah keluar lagi. Nah, kalau sekarang kan sampai nikel sulfat kita masih kirim ke China nih, atau ke Jepang atau ke Korea. Nanti setelah jadi baterai atau mungkin jadi katot sama anod, baru balik lagi ke Indonesia, baru jadi baterai gitu. Ya, jadi memang masih ada kendala di sana ya Pak, kalau untuk full production di Indonesia ya. Ya, mungkin sebenarnya pemerintah juga sekarang lagi mencoba sih ya, bawa partner-partner dari luar juga untuk bangun di sini, supaya kita kan mau juga punya full ekosistem ya. Iya. Jadi malahan mungkin impian pemerintah nggak cuma untuk mensupply EV yang ada di Indonesia, mungkin even di Luar. Southeast Asia, negara ASEAN gitu kan. Terus ini ada pertanyaan juga. Izin bertanya Pak, bagaimana menentukan pricing penjualan nickel sulfate dan cobalt sulfate? Untuk pricing berapa persen yang berdasarkan kontrak dan floating price? Apakah produk sulfate tersebut sudah ada standby buyer? Oke, jadi hampir semua produk kita tuh sebenarnya nggak ada standby buyer. Jadi kita memang float langsung ke market dan harganya pun langsung di market. Gitu. Karena kita merasa sampai sekarang ini sebenarnya barangnya cukup laku Bu. Ya cuman karena ada beberapa kendala, misalnya contoh ada pelemahan ekonomi China sehingga kurang pembangunan. Ya terus juga EV automaker sekarang lagi price war ya, kita tahu awal tahun tuh ada BYD dan Tesla ya lagi price war di China. Ya jadi mereka semua turunin harga. Dan efeknya itu ke kita juga sebagai supply juga ya, supply dari raw material, dari bahan baku baterai EV battery juga, seperti itu. Jadi memang kita semua jualnya spot, nggak ada yang contract base. Oh, oke. Jadi tapi ada plus minusnya juga dong Pak, kalau misalnya spot, kalau harganya naik akan ngikut market price juga ya Pak ya? Ya, jadi kan memang kalau ada offtake itu pasti harganya akan di bawah ya, itu udah pasti lah ya. Kan kalau kita ada, let's say kayak hedging lah untuk beli sesuatu atau menjual sesuatu, pasti itu ada price yang harus dibayar di belakangnya ya, itu udah pasti. Jadi kalau kita lakukan offtake itu biasanya harganya akan lebih rendah sih biasanya. Oke. Ini ada pertanyaan terkait dividen nih Pak. Dividen dibagikankah untuk 2003 untuk tahun buku Desember 2023? Oke, jadi untuk dividen memang kita sebenarnya tahun lalu pun kita kan IPO bulan April ya Bu ya. Iya. Ya kan sebenarnya operasional tahun 2022 kan sebenarnya belum riset ya Bu ya. Kita sebenarnya di RPS tahun ini pun kita berikan 30% Bu. Karena itu sudah komitmen kan di prospektus kita. Benar. Ya, jadi sampai sekarang memang sih angkanya komitmennya di 30% ya, kita belum berubah secara guideline. Cuman biasanya sih ketok palunya biasa closer to RPS lah, itu udah pasti. Oh, berarti kurang lebih angkanya kan persentasenya kurang lebih sama ya Pak, sesuai prospektus. Sekarang guideline kita 30% belum kita ganti. Gitu. Oke. Terus NCKL kan udah berhasil nih masuk FTSE Mid Cap dan FTSE Syariah. Apakah ada target yang lebih ambisius gitu loh Pak ke depannya? Ini ada pertanyaan dari Pak Jerry nih, misalnya masuk MSCI. Tapi aku rasa semua emiten pasti akan eager untuk bisa join MSCI ya Pak ya? Ya, jadi memang kita juga closely monitor ya untuk seperti itu. Even kayak IBX pun kita juga sama. Dan cuma kan kita biasanya tuh terkendala dari sisi waktu ya. Kita kan IPO di bulan April biasanya tuh mesti mungkin 2 kali putaran ya. Jadi kemungkinan kalau MSCI kalau nggak salah kan nama Indonesia itu kurang lebih sekitar Februari Agustus ya. Kalau nggak salah. Yang jadi, biasa yang yang review gede itu sekitar Februari sama November kalau saya nggak salah. Sisanya tuh kayak cuman review minor sih Pak biasanya. Iya, jadi biasanya kan perlu mungkin 6 bulan sampai 1 tahun dulu kan sebelum kita bisa di review sama mereka. Jadi sih kemungkinan
tahun depan lah ya, mudah-mudahan kita bisa masuk. Oke, amin. LQ45 udah masuk belum sih, Pak? Belum, itu juga belum. Sama, Oke. karena cut off-nya kalau nggak salah di bulan Agustus September juga kan kalau nggak salah. Iya, Jadi untuk kita tahun perlu ini. ngawatin mungkin 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Oke. Mungkin ada potensi masuk yang Januari, kan biasa announcement-nya sekitar 25 atau 26 Januari sih Pak untuk Iya. LQ45 tahun depan yang awal ya. Oke. Terus apakah perusahaan ada rencana untuk buyback? Oke, sampai saat ini sih belum ya. Kita belum arahnya belum ke sana sih ya. Sampai sekarang. Kita merasa memang volatility-nya ada, mungkin kan karena pressure dari harga nikel ya, LME kita tahu sendiri. Dan cuman kita melihat secara performance kita tahun ini sebenarnya cukup baik ya. Ya kan, kalau dari konsensus sendiri mungkin kan growth di market itu konsensus mungkin sekitar 20+% ya. Iya. Harusnya sih masih cukup baik lah. Dan angka 9 bulan kemarin kan juga harusnya lebih dari 75% ya, Pak Andreas ya, angkanya ya. Jadi harusnya bisa cukup baik lah harusnya. Oke. Kemudian ada pertanyaan, investasi NCK untuk power plant solar panel itu berapa ya, dan dari mana sumber dananya? Oke, jadi memang itu project yang ke depan lah ya. Itu salah satu project karena kan requirement dari Indonesia itu untuk menggunakan energi terbarukan by about 25% atau 30% itu by 2025. Ya mungkin kita ada internal cash yang mungkin juga biasanya sih pembangunan itu sih biasanya 35% itu biasanya dari capital kita ya, dari shareholder. Ya 65% itu biasanya dari loan, biasanya seperti itu. Oke, ini ada yang raise hand nih Pak, kebetulan aku akomodate dulu ya. Silakan Pak Awing untuk di-unmute dan jika mau nanya. Terima kasih Cerita. Iya. Selamat siang Pak Lukito. Ini kan ada 3 produk ya. Untuk MCKL itu yang pertama mining produk, HPL produk, sama LKF produk. Untuk mining produk itu limonit sama kaprolit. HPL produk itu MHP, NI sama NISO4, COSO4, 3 apa berapa itu? Ya betul Pak. RKF-nya produknya itu MSP sama HJR. Tadi Pak Lukito bilang itu udah full production semua untuk 3 produk ini. Betul Pak. Oke. Sekarang kalau saya lihat dari ROE-nya itu kuartal 1 2023 itu 52,7 kali, di kuartal ketiga itu 26,9, artinya udah terdiskon 50%. Ini perusahaan kalau saya lihat sih udah nggak efektif gitu loh, nggak worth it lagi. Ya, jadi mungkin gini Pak, jadi kan memang ada beberapa area mungkin kayak mining itu kan mereka investment di awal Pak, ya kan, returnnya kan pasti di belakang, ya kan. Kalau kita ngomongin project-project kayak HPAL, RKF, itu biasanya kita pakai sekitar untuk loan-nya itu sekitar 6-7 tahun Pak. Ya, sometimes kalau harga lebih bagus, contoh tahun lalu ya, itu pasti jauh lebih cepat Pak untuk return. Ya, jadi sebenarnya tinggal timingnya aja nih, ya kan. Kadang-kadang timingnya pas, contoh nih untuk project ONC Pak, itu sebenarnya kita udah invest dulu nih Pak sekarang. Ya, itu investasinya cukup besar Pak. Ya, untuk ONC sendiri kita satu project itu sekitar 1,3 bio Pak. Gitu. Jadi ada investment yang cukup besar di sana. Jadi sedangkan produksinya tuh nanti tahun depan gitu kan. Ya kan, mungkin di second quarter, itu pun second quarter nggak full capacity Pak. Ya mungkin perlu sampai di second semester gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat angkanya, mungkin di first quarter ada yang meningkat cukup besar karena investment kita atau equity kita membesar di sana Pak. Sehingga returnnya pun, mungkin kan returnnya belum keluar ya, returnnya nanti gitu. Seperti itu sih Pak mungkin.
Maksud saya gini loh Pak, kalau kuartal 1 itu kan artinya belum full capacity kan, dan kuartal ketiga itu udah full capacity. Nah itu aja udah nggak worth it gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan NCKL mainnya di upstream sama midstream. Untuk downstreamnya ini belum ada nih. Nah untuk kedepannya diversifikasi bisnisnya kemana gitu? Oke. Balik lagi Pak, untuk return on investment atau equity itu balik lagi sebenarnya tergantung dari timing dari projectnya Pak. Ya. Kalau timing projectnya sudah mature, contoh kayak MSP, itu MSP kita mungkin invest mungkin sekitar $400 million ya. Sekarang itu udah free debt, udah everything Pak, udah selesai. Jadi sekarang semua udah return aja tuh. Udah nggak ada ML investment lagi karena udah balik modal semua. Ya, jadi tergantung kapan kita masukin projectnya, dan project-project itu kan kadang-kadang perlu waktu untuk bisa menghasilkan ya apa sampai 100% capacity. Nah, kalau kedua adalah terkait dengan downstreaming. Ya kan, kalau kita melihat untuk line Diamond Line, HPAL itu sekarang yang paling besar marginnya masih sampai di MHP atau nickel sulfate Pak. Ya, karena kalau kita masuk ke precursor itu udah beda lagi Pak gamenya. Itu udah lebih ke automotive player Pak. Ya itu mainnya benar-benar volume, kapasitas, ya marginnya jauh lebih kecil Pak. Gitu. Jadi untuk sementara itu nggak ke sana. Untuk yang FEMI itu memang kita ada rencana untuk masuk ke stainless steel Pak. Gitu. Untuk stainless steel kita akan coba masuk. Kita lagi discussion dengan new partner juga sekarang. Sebelumnya kita ada kerjasama sama Legend. Cuman kita lagi ada tambahan satu partner untuk bisa kerjasama karena proyeknya cukup besar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa infokan Pak seperti apa. Nah jadi memang dari sisi yang Saprolite, RKF, FEMI itu kita akan coba turun lebih jauh ke stainless steel. Malahan dari stainless steel pun kita akan mungkin ada produk turunan lagi ke bawah. Ya kan, kalau stainless steel itu kan biasanya slab. Nanti produk turunannya bisa aja kita nanti Edian bisa bikin sendok lah, bisa bikin apa segala macam, kan banyak ya produk-produk stainless steel itu. Bisa sampai ke bawah situ sih, nanti tergantung projectnya aja mau company apa. Gitu. Seperti itu sih Pak. Saya pikir sih gini Pak, kalau memang mau lari ke stainless steel, itu kan kita lihat jangan ke usernya, pemakainya gitu loh. Lebih banyak yang mana daripada kita bikin, tapi ke depan 5 atau 10 tahun ke depan udah mati gitu loh produknya, mati suri. Itu kan sama aja buang-buang uang investasi gitu. Ya memang plan sekarang sih Pak masih sampai yang slab Pak untuk stainless steel. Cuman memang nggak menutup kemungkinan nanti produk bawaannya ke bawah. Ya kan kalau kita lihat juga kan kalau ikut beberapa event dari Pak Luhut juga kan, Pak Luhut selalu bilang bahwa wah produk stainless steel itu sebenarnya banyak sekali, ribuan kan. Benar. Ya kan marginnya itu pun per masing-masing produk itu banyak tuh. Ya kan tergantung dari kita aja kan mau monetize-nya yang A, B, C, D gitu kan tergantung masing-masingnya. Nah kita sih sampai saat ini masih lebih ke slab ya rencananya. Ya mungkin produk turunannya mungkin kita bisa lakukan juga. Cuman mungkin itu lebih ke 3-5 tahun ke depan lah ya. Ini kan projectnya kan stainless steel aja 2025-2026 sih. Itu. Artinya pembangunan pabriknya nanti running well-nya itu 2027. 2026 Pak rencananya Pak, kita mulai produksi Pak. Oke. Itu sekitar berapa, kapasitas produksinya berapa Pak? Pertama yang awal 2 juta Pak rencananya. Berapa line? 3 Jadi untuk yang FEMI itu kita akan ada tambahan 12 line Pak. 12 line. Ya. 2 juta itu per tahun apa gimana? Per tahun Pak. Per tahun itu 12 line atau berapa line? Enggak gini, jadi untuk yang FEMI-nya itu ada tambahan 12 line itu 185.000 Pak. Nah untuk stainless steel-nya itu akan ada mungkin 2 juta ton Pak. Untuk line-nya saya mesti cek lagi Pak, berapa besar line-nya Pak. Oke. Ya tadi sih ada pesan sih bagi-bagi dividen lah Pak. Makasih ya Pak ya. Ya, thank you Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ada
tambahan ya in the future. Tapi kan company-nya baru listing, jadi biar perform dulu ya Pak Lukito ya. Oke, thank you Pak Wing untuk pertanyaannya, semoga menjawab. Mungkin sekarang kita masuk ke technical sesi ya Pak, sebelum kita close. Aku izin share screen. Aduh, aku lupa lagi minta ini. Include NCKL punya chart lagi. Kemarin mintanya soalnya aku lagi di kendaraan, jadi aku lupa nih. Biasanya soalnya kalau emiten yang kita hadirkan, kita masukin chartnya, cuman nih kayaknya kemarin aku lupa deh. Apa deh nanti. Disusulkan aja. Iya, nanti pas besok aja Senin, ntar aku coba minta untuk technical chart ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke technical sesi. Sekali lagi disclaimer kayak biasa. Ini untuk IHSG bullish skenario, IHSG break resistant konsolidasi 6963 dan resistant up channel di 7085, potensi rally lanjutan menuju target rectangle pattern di 7410. Minervini trend kriteria skor 6 dari 8. Dan bagaimana kalau bearish skenario? Kita lihat ya, kalau bearish skenario di sini IHSG kembali menguat tapi gagal break resistant up channel jangka pendek di sekitar 7220 dan upper Bollinger Band. Break support di sekitar 7070 akan membuka peluang koreksi menuju support 6920. Kemudian untuk rotasi sektornya, untuk yang weekly, IDX Tech ini mulai ada di improving dan IDX Finance. Yang di leading IDX Infra dan IDX Energi, IDX Basic ini turun ke weakening. Kemudian ini sebagian besar yang lain ini bercokol di lagging seperti IDX Property, IDX Trans, kemudian cyclical, non-cyclical, dan ada IDX Industry. Dan yang untuk daily ini ada beberapa seperti IDX apa sih, ini aku nggak kelihatan nih. IDX Health nih yang satu nggak kelihatan, tulisannya kayak tumpuk deh. Yang leading ada IDX Tech dan Finance, yang agak turun di IDX Infra, dan yang di lagging ada IDX Prop, Trans, Basic, Industry, Non-Cyclical. Kemudian ini yang Finance, yang weekly. Kira-kira nih yang ada di improving nih apa? Nih ada BBYB, ada Arto, tapi ini yang weekly ya, jadi waktunya lebih panjang. Ada BANK, ada BFIN, ada BRIS, ada BBTN. Kemudian yang lagi di leading ada Amar, ada BBNI. Yang turun ke weakening ada BNGA, BMRI ya. Dan yang lagging ini ada banyak sekali, ada Cevin, ada Agro, kemudian ada BTPS, ada BNII, ada Saratoga, Penin Life, Penin Bank, dan ini sebagian besar masih di sini. Kemudian ada Tech yang weekly ini ada DMMX yang ada di improving, Goto yang dari lagging langsung naik ke improving, tapi masih di bawah ya jadinya. Kemudian leading ada Axio, ada DCI, ada MTech. Kemudian yang weakening ada VCR, NFCX. Ini banyak yang emiten-emiten kecil yang aku nggak banyak main juga sih. Oke, untuk saham yang menarik. Oh, ternyata ada nih NCKL. Berarti saking udah masuk radar nih kayak teknikalnya udah di-include sama analis. Untuk Adaro menguat dan tes poin B di 2650. Break level tersebut Adaro berpotensi kembali rally menuju PRZ butterfly pattern di 2830. Buy area untuk Adaro adalah di 2630 hingga 2530, target 127. Target kedua 2830 dan stop lossnya 25. Untuk NCKL rebound dari support FR 61,8% di 1005. Kenaikan berkelanjutan akan tes high di 1125. Jika break level tersebut, maka NCKL berpotensi rally menuju target cup and handle di 1355. Jadi 1125 ini cukup krusial ya. Terus rekomendasi teknikal untuk NCKL adalah buy area bisa dilakukan di 1050 hingga 1015. Target 1 1125, target 2 1250. Kemudian untuk Medco ini rebound dari support internal
trendline di 980 dan oversold. Jadi ini kelihatan udah oversold banget. Rebound berkelanjutan akan menuju FR 61,8 di 1125 dan test last high di 1215. Rekomendasi teknikal untuk Medco adalah buy, walaupun MACD-nya itu masih belum menarik, masih negatif. Buy area bisa dilakukan di 1085 hingga 1025, target 1 1125 dan target 2. Ini kok kayak ada bocor ya. Target 2 1215, stop loss 1010. Dan ini ada Archie ini menguat dan break resisten kuat jangka pendek di 436. Break dari level tersebut akan mengkonfirmasi konsolidasi dari Archie ini udah selesai dan akan memulai tren naik yang baru menuju target 580. Rekomendasi buy, rekomendasi teknikal untuk Archie adalah buy area bisa dilakukan di 460 hingga 434, target 1490, target 2 580 dan stop lossnya di 426. Kemudian yang ini adalah GIAA, rebound dari support uptrend line di 83. Kenaikan berkelanjutan akan tes resisten downtrend line di 96. Break level tersebut, GIAA berpotensi rally menuju target symmetrical triangle di 140. Rekomendasi teknikal untuk GIAA adalah buy area bisa dilakukan di 89 hingga 84, target 196, target 2 105 dan stop lossnya 82. Kemudian ini ada ULTJ rebound dari support downtrend line di 1550 dan break last high di 1630. Kenaikan berkelanjutan akan menuju FR 61,8 di 1720 dan resisten broadening formation di 1840. Rekomendasi untuk ULTJ adalah buy area 1680 hingga 1620, target 1720, target 1840 dan stop lossnya 159. Oke, mungkin ini yang bisa saya share untuk teknikalnya. Karena kita udah di akhir acara ya, mungkin Andreas bisa bantu share untuk sedikit summarize on NCKL, why NCKL itu masih menarik. Yes, oke, mungkin saya share sedikit summarize dari aku ya. Ini kalau misalnya kita lihat tadi NCKL itu udah most of the capex itu udah di-invest ya, udah di-invest. Jadi kita sebagai equity holder itu tinggal menikmati yang namanya free cash flow dari TFT. Again, free cash flow itu something kalau kita investasi. Kalau misalnya ibarat kita analogi ini dengan kehidupan sehari-hari, NCKL itu kayak tadi ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya NCKL ini seakan-akan petaninya udah siap, udah tanam semua dan kita udah tinggal beli itu di musim panen. Jadi ibarat padi ini tinggal harvesting time ya kalau NCKL. Kemudian kalau misalnya kita lihat despite harga nikel memang sekarang cukup challenging ya, karena kondisi global economy dan terutama juga demand dari China, itu NCKL masih membuka performance yang robust ya. Jadi 9 bulan terakhir itu juga masih inline dengan perkiraan analis. Kedepannya juga para analis berpikir bahwa untuk full year di 2023 ini juga akan inline dengan estimasi dari para analis. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat secara performance keuangan itu masih sangat robust dibandingkan dengan peers-nya ya. Cash margin-nya sangat tinggi. Ini karena NCKL ini punya integrated production ya, bisa dibilang semua tambangnya itu bersebelahan ya, nggak sampai 20 km. Dan ini jarang sekali nih ada di perusahaan-perusahaan tambang lain ya, produksi yang sangat berdekatan seperti ini. Makanya mereka even di challenging condition bisa menghasilkan performance yang tetap robust gitu ya. Overall menurut kita NCKL ini juga saham yang cocok ya untuk diinvest di jangka panjang gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Andreas. Memang ini lebih ke investasi sambil nunggu recovery dari China dan kenaikan harga komoditasnya. Oke, mungkin Pak Lukito ada closing statement untuk teman-teman? Ya, mungkin dari saya, ya kita sih masih melihat company masih performing very well ya, dari semua project masih on track. Ya, balik lagi mungkin kayak Bu Rita baru info, kita lagi nunggu recovery ya, mudah-mudahan China bisa mulai recovery next year. Ya, EV market juga harusnya
cukup promising ya kita lihat ya. Benar. Karena memang penggunaan EV battery itu akan banyak sih ke depannya. Apalagi memang dengan global warming segala macam, decarbonisation dan sebagainya, itu project EV itu harus jalan. Jadi penggunaan EV battery itu pasti akan banyak ke depannya. Tinggal waktunya aja sih sebenarnya sih, itu sih. Oke. Thank you banget untuk Pak Lukito dan dari tim dari Harita. Sangat senang banget hari ini bisa belajar banyak dari NCKL, dan semoga teman-teman juga dapat insight yang bisa membantu investasi kalian, karena kita kalau beli saham biasanya harus ada strong catalyst. At least kita udah belajar saat ini, jadi kalau misalnya nanti tahun depan recovery, kita udah tahu what stock yang kira-kira memenuhi kriteria kita untuk diinvestasikan. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak untuk hari ini. Thank you banget. Thank you juga untuk Marvin yang udah hari ini hadir mensupport acara ini. Thank you untuk Andreas juga dan Sukor Sekuritas. Oke, selamat siang. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau mungkin in the future kalau perlu update lagi, aku invite lagi apa ya? Boleh Bu. Nanti kita bisa berkala juga. Oke. Nanti kalau ada proyek-proyek baru atau update kita bisa. Oke. Thank you Bu Rita atas invitation-nya, Pak Andreas juga untuk bisa cover kita juga. Oke. Pak Ibu semua, thank you untuk bisa hadir hari ini. Oke, thank you semua. Selamat siang, happy weekend dan happy cuan. Thank you, bye-bye. Thank you. Bye.